Hello, welcome to Cucu's Pandis channel. Tolong diklik like dan subscribe-nya ya. Nah, kali ini aku akan bawain film yang berdasarkan dari kisah nyata. Judulnya adalah Hotel Mumbai. Yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan sekelompok pemuda yang ternyata adalah teroris datang ke Mumbai dengan kapal. Mereka semua berlabuh dan mulai berpisah masing-masing grup dengan memanggil taksi. Ada yang ke stasiun CST, ada yang ke kafe-kafe, dan ada yang ke Hotel Taj. Dalam perjalanan ke sana, dengan earphone mereka masing-masing mendengarkan kepala atau orang yang menyuruh mereka yang kita akan sebut sebagai Bull. Bull memanas-manasi dan menyemangati mereka untuk berjihad. Tanggal 26 November 2008. Dimulai dengan menembaki orang-orang di stasiun CST, kemudian melarikan diri dengan mobil polisi, selanjutnya mengebom di tempat makan atau kafe, dilanjutkan dengan menembak membabi buta semua orang yang terlihat. Tetapi ada beberapa orang dari kafe itu yang bisa melarikan diri. Selanjutnya yang dituju adalah Hotel Taj yang mewah. Seharusnya tidak ada yang bisa masuk secara sembarangan. Tapi karena ada segerombolan orang yang berlari meminta pertolongan agar dibukakan pintu, ada seorang pegawai hotel yang merasa kasihan dan memperbolehkan mereka masuk tanpa diperiksa terlebih dahulu. Padahal ada teroris yang berbaur dengan orang-orang itu dan turut masuk ke hotel itu. Saat itu, di hotel semewah itu ada dua tamu VIP. Yang pertama adalah pria bule bernama Vasily. Dan tamu VIP kedua adalah suami istri beda kewarganegaraan. Sang suami bule bernama David dan Sahra berkewarganegaraan India. Dan juga seorang muslim. Mereka membawa bayinya Cameron dan pengasuhnya Sally. David dan Sahra sedang makan di restoran berdua, begitu pula dengan Vasily yang makan sendirian. Sedangkan Sally menjaga Cameron di kamar. Kembali ke teroris yang tidak menunggu lama dan langsung meluncurkan aksinya dengan menembaki orang-orang di hotel itu. Mendengar tembakan dan mengecek sekilas, Arjun, seorang pegawai hotel di restoran tempat David, Sahra, Vasily makan, langsung cepat-cepat menyuruh semua tamu di restoran itu untuk menunduk, bersembunyi, dan dia pun mematikan seluruh pencahayaan restoran yang seharusnya sudah remang-remang itu. Tapi berhasil, restoran itu tidak dicek. Selesai menembaki yang di lobi, teroris itu pun mulai ke atas. Resepsionis yang berhasil selamat menelponi tamu-tamu di kamar agar tidak keluar kamar. Ternyata memang teroris itu mengetok kamar-kamar berkata, room service atau laundry, dan bila dibuka akan langsung menghabisi seluruh orang yang ada di kamar itu. David dan Sarah tentu saja mencoba mengabari Sally, tapi Sally sedang mandi, dan selesainya memang dia mengangkat telepon, tapi dia juga membukakan pintu kamarnya. Untungnya yang masuk adalah wanita parubaya yang sedang ketakutan, dan bajunya ada noda darah. Sally bingung sekali, tapi karena wanita itu menerobos masuk langsung ke WC, dan tiba-tiba juga terdengar suara tembakan, Sally tersadar dan langsung bersembunyi dalam lemari baju terdekat dengan Cameron. Dua orang teroris masuk dan mengecek kamar mandi, langsung menembak wanita parubaya itu. Sally hanya bisa membekap mulut Cameron agar Cameron tidak bersuara. Untungnya, teroris itu selesai mengecek keluar dari kamar itu. Cepat-cepat Sally masuk ke WC dan membuka bekapannya dan mengabari David dan Sarah. David tentu saja langsung kebingungan dan menyuruh Sarah menunggu dan pergi keluar yang sebenarnya dihalangi oleh Arjun. Tapi David memaksa hingga Arjun tak bisa apa-apa. Di luar, David tak melihat seorang pun hidup. Hingga tiba-tiba dia melihat seseorang dan saling berpandang-pandangan. Tiba-tiba ada yang menembak orang itu. Langsung David bersembunyi dan berhati-hati terhadap teroris itu. Dan langsung menuju lift. Begitu terbuka, ternyata ada troli makanan yang ditinggal. David masuk dan memencet angka 4. Tapi tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. David langsung bersembunyi di belakang troli dan memajukan troli hingga agak menutupi pintu. Lift terbuka. Ada dua teroris di depan lift yang berusaha menggeser troli dengan malas-malasan hingga troli sedikit tersangkut dan mengambil makanan-makanan di troli itu. Bersenda gurau sendiri. Yang satu mengatakan bahwa temannya makan babi dan menyuruh memuntahkannya. Semoga Allah memaafkannya. Tapi setelahnya dia malah tertawa-tertawa sendiri dan mengambil makanan. Temannya marah dan tidak mau naik lift. Untung bagi David yang menarik troli itu dan membuatnya sedikit ketahuan. Tapi toh dia berhasil menutup pintu lift. Turun di lantai 4, Sally langsung membukakan pintu. Teroris itu tidak dapat menemukannya.
David menyuruh Sally mengabari Zahra yang dilakukan. Sebenarnya para pekerja di Hotel Taj bisa pergi, tapi karena kewajiban mereka melindungi tamu, sebagian besar dari mereka tidak pergi. Zahra, Vasily, dan tamu restoran lainnya yang diajak oleh Arjun untuk pergi ke chamber melalui tangga layanan yang tersembunyi, karena atasannya yaitu kepala koki merasa chamber adalah tempat paling aman. Tamu-tamu restoran itu sampai ke chamber dengan selamat. Zahra pun mengabari dan mengajak David ke chamber. Ada orang di antara tamu yang telah sampai chamber sangat ketakutan hingga mencurigai Zahra yang orang India, juga takut akan Arjun karena takut akan janggut dan serban Arjun. Arjun mendatangi menunjukkan foto keluarganya dan menjelaskan. Akhirnya wanita itu mau mengerti. Kembali ke teroris di lobi yang memaksa resepsionis untuk menelepon tamu-tamu di kamar agar membukakan pintu karena itu adalah pertolongan yang awalnya dilakukan, tapi setelah mendengar tembakan dari telepon, resepsionis itu tidak mau melakukan itu lagi, dan mereka pun ditembak mati. Kenapa tidak datang bala bantuan? Ternyata karena polisi lokal Mumbai tak terlatih dan tak punya senjata untuk menghadapi serangan seperti itu. Mumbai tak punya pasukan khusus sehingga harus dikirim dari New Delhi yang berjarak 800 mil, dan itu akan butuh waktu berjam-jam. Tetapi polisi lokal tetap berniat membantu dan membawa krunya yang hanya sedikit masuk ke dalam hotel itu. Mereka dibom dan juga sempat terjadi tembak-tembakan. Yang selamat hanya 2 orang polisi. Pintu chamber ternyata diketok, yang setelah ditanya-tanya akhirnya dibukakan pintu, yang ternyata adalah karyawan hotel yang membawa tamu lain, dan ada 1 tamu yang terluka, hingga perlu langsung dibawa ke rumah sakit. Arjun mengajukan diri membawa wanita itu keluar, yang awalnya kepala koki bimbang, tapi Arjun berkata, siapa tahu dia bisa menemukan jalan aman agar bisa membawa mereka semua keluar, yang akhirnya diokekan oleh atasannya. Arjun memapa wanita itu keluar. Di tengah tangga layanan, Arjun melepas serbannya untuk luka wanita itu dan bertemu polisi yang menodong dengan pistol. Wanita itu ketakutan, langsung keluar dari tangga layanan dan langsung terdengar tembakan. Arjun hanya bisa diam dan selanjutnya hanya bisa mengantar polisi yang memang ingin ke ruang CCTV. Arjun dan para polisi sampai ke ruang CCTV dengan selamat. Mari ke David dan Sally yang ingin ke chamber. Tak sengaja bertemu seorang teroris. David langsung menyembunyikan Sally dan Cameron di ruang penyimpanan kecil dekat kamar 415 dan membiarkan dirinya tertangkap karena memang dia sudah terlihat. Ternyata ruang penyimpanan itu hanya bisa dibuka dari luar. Sally tidak bisa keluar dan juga tidak ada sinyal di sana. Hingga Sally dan Zahra putus kontak. Sedangkan David dibawa ke sebuah kamar oleh teroris itu untuk dijadikan sandera. Pintu chamber diketok lagi, tapi kali ini yang mengetok adalah teroris yang berpura-pura jadi polisi lokal, bahkan membacakan nama polisi dari kartu polisi yang telah dibunuhnya. Hal itu mengecoh koki yang memang berhubungan dengan petugas keamanan di luar yang menyatakan memang ada nama polisi lokal itu, dan hampir membukakan pintu. Untung Arjun yang di ruang CCTV melihat itu dan cepat-cepat memperingati kepala kokinya. Langsung kepala koki dengan tegang menyuruh orang-orang mundur. Karena sangat tegang, ada yang tidak sengaja menyenggol gelas hingga pecah. Langsung ketahuan. Teroris yang di luar pintu itu pun langsung berusaha membuka pintu chamber. Melihat itu, kedua polisi itu langsung keluar dan mulai menembaki teroris hingga teroris itu mengejar polisi yang untungnya berhasil kabur dan keluar dari hotel. Di kamar, David mendengar seorang teroris yang terluka akibat tembak-tembakan dengan 2 polisi tadi. Menelepon keluarganya menyatakan sayang dan bertanya apakah uangnya sudah masuk, yang dijawab belum. Teroris itu pun memaksa keluarganya memastikan mendapatkan uang itu, karena Bull telah berjanji di atas Al-Quran. Yang malah dijawab, tenang, Bull adalah makhluk indah di hadapan Tuhan. Sedangkan Zahra sedang menulis surat. Takut-takut bila dia meninggal sesudahnya memaksa untuk membuka pintu yang sebenarnya mau dihentikan oleh kepala koki. Tapi beberapa orang lain juga memaksa keluar, hingga terpaksa dibukakan pintu. Beberapa orang langsung menuju pintu keluar, tapi Zahra ke arah lain, karena dia memang mau menemukan David dan bayinya. Vasilin berniat menariknya, tapi setelahnya malah terdengar tembakan-tembakan karena orang yang berniat keluar ditembaki. Tidak lama Vasilin dan Sarah juga tertangkap dan dibawa ke kamar David, yang berkata, jangan bertingkah saling kenal.
Di luar ada kabar baik. Warga India dan pasukan keamanan berhasil memukuli 2 teroris yang membajak mobil polisi. Satunya selamat dan satunya meninggal. Yang selamat tentu saja diinterogasi. Teroris itu hanya mengatakan, "Bull mengatakan, kalian muslim, orang kafir menipu kalian. Mereka membuat kalian miskin dan tertinggal. Maka berjihadlah," ditanya. "Lalu setelahnya apa yang akan kamu lakukan?" Dijawab, "Kami akan mati." 12 jam telah berlalu, Taj masih di tangan teroris. Atas perintah Bull, seorang teroris datang dan menggeledah tubuh Vasily yang diludahi oleh Vasily, hingga Vasily pun dipukuli. Teroris itu berhasil mendapat dan memeriksa dompet Vasily, mengirim identitas Vasily ke Bull, dan diketahui bahwa Vasily adalah orang penting. Ia presiden direktur dan pendiri NV Capital. Bull berkata pada Vasily, "Kamu akan mati, uangmu tak akan bisa menyelamatkanmu." Lalu Bull kembali berbicara pada teroris lain. "Waktunya telah tiba, pasukan khusus telah tiba. Buatlah jeritan mereka terdengar seperti jeritan kita." Satu teroris yang terluka menjaga para sandera, sedangkan yang lain keluar untuk membakar seluruh sisi hotel. Arjun yang melihat itu dari CCTV juga melihat ternyata ada tamu hotel lain yang juga keluar, dan kemungkinan bisa bertemu dengan teroris. Cepat-cepat Arjun keluar menghentikan tamu-tamu hotel lain dan membawa mereka ke chamber. Saat itulah ada yang mendengar tangisan Cameron dan membuka pintu untuk Sally, hingga Sally turut keluar dan pergi ke chamber. Sesampainya di chamber, kepala koki minta agar para tamu semua mematikan handphonenya. Tapi ada satu tamu yang berkomunikasi dengan orang televisi di luar, menyampaikan bahwa banyak orang di chamber, yang tentu saja langsung disiarkan. Arjun telat menghentikan, tetapi sebenarnya tamu itu juga hanya mau mencari bantuan. Bull tentu saja melihat siaran televisi itu, dan langsung menyuruh para teroris yang ada di Hotel Taj menghentikan para tamu untuk kabur dari chamber. Kita lihat ke David yang berhasil melepaskan ikatannya. Sebelumnya memberitahu Sahra tempatnya meninggalkan Sally dan Cameron, lalu berdiri yang langsung saja ditembak oleh teroris yang kelihatannya tidak sadar, tapi ternyata sadar. Tidak lama, teroris yang terluka itu juga dapat telepon dari Bull untuk segera ke chamber. Sebelumnya harus membunuh semua sandera itu. Satu persatu dibunuh oleh teroris itu. Hingga saat mau ke Sahra, Vasily tiba-tiba menggigit kaki teroris itu hingga Vasily dibunuh terlebih dahulu. Sahra langsung membacakan doa muslim, hingga teroris itu bingung, tapi Bull tetap menyemangatinya untuk membunuh Sahra, walau ia muslim. Tapi teroris itu tak sampai hati. Ia menembak ke arah lain dan membuang earphone-nya. Sahra langsung melepaskan ikatannya dan pergi ke tempat yang diberitahu David. Tapi tidak menemukan Sally dan Cameron di sana. Mukanya terlihat putus asa. Padahal Sally masih hidup sedang menuruni tangga layanan. Dan beruntung sekali tamu-tamu yang di chamber bergerak. Karena teroris sudah mulai mengebom pintu chamber hingga terbuka. Langsung tamu-tamu itu berlari-lari. Teroris mulai menembak-nembak. Ada tamu yang selamat dan ada yang tidak. Tapi masih banyak yang selamat karena di ujung pintu keluar pasukan khusus datang menyelamatkan mereka. Tamu-tamu yang selamat berhasil keluar, termasuk Sally, Cameron, kepala koki, dan Arjun. Teroris-teroris itu bertarung hingga mati. Bull hanya menyemangati lewat telepon supaya mengantar nyawa. Dianya entah di mana. Sahra yang selamat memecahkan kaca dan berteriak-teriak meminta tolong hingga Sahra dibawa keluar dari hotel. Di sana Sahra berteriak-teriak mencari Sally. Yang didengar Sally, mereka pun bertemu, saling menangis. Setelah 3 hari, pasukan keamanan India berhasil merebut kembali 12 lokasi penyerangan dan membunuh 9 dari 10 teroris. Dalam penyerangan yang disebut Bull, yang kemungkinan berasal dari Pakistan, masih belum ditemukan hingga saat ini. Korban dari hotel setengahnya adalah staf hotel yang berusaha melindungi tamu hotel. Setelah 3 minggu, kepala koki yang bernama Oberoi membuka kembali restoran Taj, dan dalam 21 bulan, hotel kembali pada masa jayanya. Para korban yang selamat datang kembali ke hotel itu untuk menghadiri acara pembukaan. Oke, ceritanya usai. Pelajaran bagi diri kita semua. Kalian tahu apa yang baik dan tidak. Menjahati orang lain itu sudah jelas salah. Seluruh agama tidak ada yang membenarkan itu, apalagi tentang pembunuhan.
Bila cuma satu aliran saja yang memperbolehkan, itu jelas sesat. Dan satu lagi, pintar-pintarlah jadi orang, jangan mau dibodohi. Kita ini manusia, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Semoga hal-hal itu tidak terjadi lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.